Selamat pagi, saya akan mencoba menjelaskan mengenai lipopolisakarida. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pasca Soryani Elisa Sijak, S1 Teknik Bioproses 2015. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai bakteri. Bakteri adalah sel prokariotik yang khas, uniseluler, serta tidak mengandung struktur yang terbatasi membran di dalam sitoplasmanya. Bakteri dapat diklasifikasikan berdasarkan metode pewarnaan gram menjadi dua bagian, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Pewarnaan ini membedakan bakteri berdasarkan karakteristik fisik dan kimia pada dinding selnya. Perbedaan gram positif dan gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan satu warna kristal violet sewaktu proses pewarnaannya, sehingga akan berwarna merah bila diamati dengan mikroskop. Sedangkan gram positif akan berwarna ungu. Selanjutnya, berikut adalah beberapa sifat yang dapat dijumpai antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaannya pada dinding sel, lapisan peptidoglikan, kadar lipidnya. Bakteri gram positif lebih tebal, bakteri gram negatif lebih tipis. Perbedaan pada resistensi terhadap alkali, bakteri gram positif tidak larut, sedangkan bakteri gram negatif larut. Perbedaan terhadap kepekaan terhadap iodium, bakteri gram positif lebih peka, bakteri gram negatif kurang peka. Perbedaan pada toksin yang dibentuk, bakteri gram positif eksotoksin, bakteri gram negatif endotoksin. Perbedaan pada bentuk sel, bakteri gram positif bulat, batang atau filamen, sedangkan bakteri gram negatif bulat, oval, batang lurus, atau melingkar seperti tanda koma, heliks, dan filamen. Beberapa mempunyai selubung atau kapsul. Perbedaan pada reproduksinya, bakteri gram positif membelah secara pembelahan biner. Bakteri gram negatif juga membelah secara biner, hanya kadang-kadang terjadi pertunasan. Perbedaan pada metabolismenya, bakteri gram positif dia kemoorganot heterotrof, pada gram negatif dia heterotrof, kemoliotrof atau kemoorganoheterotrof. Perbedaan pada resistensi terhadap telurit, bakteri gram positif dia lebih tahan, sedangkan bakteri gram negatif dia lebih peka. Perbedaan berdasarkan sifat tahan asamnya, bakteri gram positif ada yang tahan asam, sedangkan bakteri gram negatif tidak ada yang tahan asam. Perbedaan berdasarkan kepekaan terhadap penisilin, bakteri gram positif lebih peka, sedangkan bakteri gram negatif kurang peka. Terhadap kepekaan terhadap streptomisinnya, bakteri gram positif tidak peka, bakteri gram negatif peka. Perbedaan dari motilitasnya, bakteri gram positif kebanyakan non-motil, bila motil tipe flagelnya adalah Petriticus atau Petricoccus. Pada gram negatif, motil atau non-motil, berbentuk flagel dan dapat bervariasi. Selanjutnya, perbedaan pada anggota tubuhnya, bakteri gram positif biasanya tidak memiliki apandase, bakteri gram negatif dapat memiliki pili, fibriae, dan tangkai. Perbedaan dari endosporanya, bakteri gram positif ada beberapa grup dapat membentuk endospora, pada bakteri gram negatif tidak dapat membentuk endospora. Perbedaan dari penghambat warna basahnya, bakteri gram positif lebih dihambat, sedangkan bakteri gram negatif kurang dihambat. Perbedaan dari kebutuhan nutriennya, bakteri gram positif lebih kompleks, bakteri gram negatif relatif sederhana. Perbedaan dari ketahanan terhadap perlakuan fisiknya, bakteri gram positif lebih tahan, sedangkan bakteri gram negatif kurang tahan. Bakteri yang termasuk ke dalam gram positif antara lain Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Bacillus, Sorinacobacterium, Nocardia, Clostridium, Actinobacteria, Listeria. Bakteri yang termasuk ke dalam gram negatif antara lain Enterobacteriaceae atau Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, Moracella, Helicobacter, Stenotrophomas, Bdfovibrio, bakteri asam laktat, Legionella, Cyanobacteria, Spirochaeta,
Grand sulfur dan sulfur bakteria, serta alpha proteobakteria atau Wolbachia. Lipopolisakarida dari bakteri gram negatif adalah salah satu stimulator yang paling ampuh sistem imun bawaan, dan pengakuan lipopolisakarida sangat penting atau organisme inang untuk membersihkan infeksi ovipardim pada bakteri patogen. Di sini kita akan meninjau pada penelitian terbaru mengenai lipopolisakarida yang dirasakan oleh sel inang dan bagaimana struktur lipopolisakarida yang berbeda-beda yang memodulasi kekuatan dan respon imun. Banyak yang diketahui tentang imunologi terhadap patogen melalui lipopolisakarida mereka, serta strategi patogen untuk memodulasi struktur lipopolisakarida mereka untuk menghindari sistem kekebalan tubuh. Namun, sedikit yang diketahui mengenai penginderaan diferensial dan dari lipopolisakarida bakteri. Lipopolisakarida bakteri. Nah, lipopolisakarida penginderaan adalah perlakuan untuk melawan patogen. Namun merasakan lipopolisakarida bakteri usus komensial secara bersamaan dapat menguntungkan untuk genetik yang memiliki kecenderungan karena dapat mengakibatkan kerusakan usus, hemostasis, dan karena peradangan usus kronis. Namun lipopolisakarida kurang imunogenik bisa juga berfungsi sebagai terapi untuk memusuhi suatu sistem kekebalan tubuh yang berlebihan. Oleh karena itu, komensal usus bakteri yang diturunkan lipopolisakarida bisa mencegah tidak terkontrol dengan respon umum di ususnya. Lipopolisakarida adalah sebuah molekul besar yang kompleks antara senyawa lipid dan polisakarida dengan ikatan kovalen. Fungsi utama dari lipopolisakarida ada dua macam, yaitu lipopolisakarida LPS atau LPS yang berada di luar membran bakteri yang berfungsi menyediakan pelindung bagi bakteri gram negatif dan karenanya bertindak sebagai pembelahan. Mekanisme terhadap kondisi lingkungan yang keras, hal ini menyediakan penghalang terhadap sekitarnya, yaitu faktor stres yang karenanya membuat lipopolisakarida yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bakteri pada berbagai ekosistem yang berbeda. Dengan mengganti lipid A dengan kelompok fosfat, bakteri mencapai untuk membuat membran luar bermuatan negatif yang karenanya dapat berinteraksi dengan kation divalen pada lingkungan sekitarnya. Hal ini memainkan peran penting untuk kekoaguan dan ketatnya keluar membran dan karenanya menengahi resistensi bakteri terhadap faktor eksternal, yaitu stres. Yang kedua, lipopolisakarida atau LPS merupakan salah satu struktur yang paling dilestarikan pada semua spesies bakteri gram negatif. Struktur lipopolisakarida dapat dilihat pada gambar berikut. Skema diagram tersebut yang of lipopolisacaridase, struktur umum dari gram bakteri negatif. Lipopolisacaridase bakteri gram negatif terdiri dari 3 utama subunit. Kita dapat melihat dari bawah ke atas. Lipid A, daerah inti dan antigen O. Lipid A dan inti daerah inti yang berbentuk kasar yang bersimbol R pada LPS sejenisnya. Lipid A dan inti wilayah yang antigen O bersama-sama membentuk daerah halus atau SLPS pada LPS sejenisnya. Jumlah dan struktur kimia hasil rantai dapat bervariasi. Gula berbentuk segi 6 di berbagai warna. Jumlah dan struktur kimia sebagian gula ini dapat bervariasi. Lipid A. Pada dasarnya, lipid A terdiri dari glukosamin yang berhubungan dengan disakarida dan sebagian besar. Sebuah lipid asetat simetris berarti bahwa setiap bagian glukosamin membawa jumlah yang sama pada rantai asil. Escherichia coli LPS adalah contoh yang berisi asimetri asetat lipid A. Mengapa Escherichia coli adalah contoh yang berisi asimetri? Hal ini dikarenakan sejak 4 dari 6 rantai hasilnya adalah glukosamin pertama. Lipid A tertanam di bagian luar
leaflet dari membran luar bakteri melalui elektrostatik dan interaksi terutama hidrofobik. Di sini, bagian diglukosamin dari lipid A berorientasi pada lingkungan eksterior, sementara lipid A asli rantai menunjuk ke interior hidrophilic outer membrannya. Bagian inti dan antigen O. Ini inti mengandung 15 residu gula dan memberikan sifat antigenik. Pada kasus ini akan kehilangan antigen O. Antigen O kadang-kadang juga bernama O spesifik polisakarida atau hanya glikan, terdiri dari unit yang biasanya tidak lebih dari 5 subunit gula. Antigen O hanya dapat ditemukan pada jenis LPS halus di mana dia menentukan sifat antigeniknya. Yang selanjutnya, berat molekul dan pembentukan lipopolisakarida terisolasi. Molekul penentuan berat lipopolisakarida baik halus dan kasar harus dipertimbangkan. Hal ini tergantung pada ada tidaknya kation, pH nilai pelarut, molekul-molekul amfipilik besar membentuk monomer, misal atau bahkan vesikel. Selanjutnya adalah biosintesis lipopolisakarida gram negatif. Bakteri biosintesis Ovelacelated Escherichia coli LPS telah dijelaskan secara rinci pada tahun 2002 oleh Reitz dan Wilfred. Secara singkat, pembentukan KDO2 tersubstitusi lipid meliputi 9 langkah enzimatik dikatalisasi oleh enzim LPXA, LPXB, LPXC, LPXD, LPXH, LPXK, LPXL, LPXM, dan WAA. Ini KDO2 diganti lipid A serta disintesis dalam bakteri sitosol dengan rantai asal substitusi melibatkan bantuan bakteri protein pembawa hasil. Lipid A KDO2 adalah benar-benar disintesis di sitosol, baik dengan sitosol larut protein atau enzim yang berhubungan dengan bagian sitosol dari membran bakteri dalam. Wilayah inti LPS yang disintesis di sitosol. Lipid A KDO2 dan wilayah inti bersama-sama membentuk daerah kasar atau yang disimbolkan dengan LPS yang juga LPS yang diangkut melintasi membran bagian ke dalam ruang perislematik. Setelah berada di sana, R jenis LPS baik dalam langsung dimasukkan ke dalam leaflet luar membran bakteri luar atau dapat diubah menjadi S halus jenis LPS. LPS inti dilakukan oleh LPS halus jenis LPS dalam ruang perislematik sebelum suslet ke membran luar. Membalik dari lipid A ditambah LPS inti dilakukan oleh MSBA, kaset ATP binding ABC transformator protein. Meskipun ini hanya menjelaskan peristiwa selama biosintesis LPS di Escherichia coli, mekanisme umum tampaknya dilestarikan antara sebagian besar bakteri gram negatif. Studi berbasis bioinformatika mengungkapkan bahwa banyak gram enzim pemangsa bakteri gram negatif seperti orang-orang yang digunakan dalam Escherichia coli untuk LPS biosintetis. Tetapi karena adanya struktur lipid A berbeda di antara bakteri yang berbeda, perubahan dalam struktur seharusnya karena genetik dan atau lingkungan, perbedaan atau pengaruhnya. Penginderaan ekstraseluler dari LPS oleh MD2 kompleks reseptor TLR4. TLR4 adalah transmembran sebuah protein terdiri dari OF22 mengulangi kaya reusin LRSS, satu domain transmembran, dan IL1 reseptor atau TIR domain sitosol, dan yang terakhir menjadi fitur umum dalam semua TLRS. LPS berlabuh di membran luar bakteri. Namun, untuk yang tidak diakui oleh sistem kekebalan tubuh, LPS harus dikeluarkan dari membran atau struktur membrannya. Penginderaan intraseluler dari LPS melalui pengakuan oleh sitosol caspase. 11 caspase. Penginderaan intraseluler dari LPS ini melalui pengakuan oleh sitosol caspase. 11 caspase adalah intraseluler protein sintesis. Disebut caspase inflamasi, terdiri dari subset tertentu enzim yang penting untuk pembersihan infeksi mikroba dan inisiasi dari sistem kekebalan tubuh inang untuk melawan patogen. Sekumpulan protein yang terlibat dalam penginderaan lipopolisakarida yaitu
Apolipoprotein (CI) atau ApoCL adalah apopolisprotein berbentuk kecil yang hadir dalam bentuk serum. Ini telah terbukti memberikan lipopolisakarida mampu mengikat bentuk dan mampu mengikat lipopolisakarida bakteri. Akhirnya meningkatkan respon lipopolisakarida yang diinduksi sekumpulan protein. Selanjutnya adalah imunogenitas dari lipopolisakarida. Struktur lipopolisakarida dalam konteks ini, terutama struktur lipid A, menentukan lipopolisakarida imunogenitas dan karena itu menentukan baginya fungsi. Lipopolisakarida yang memicu reaksi proinflamasi yang kuat dari sel-sel inang yang bernama agonistik lipopolisakarides. Sebaliknya, lipid struktural berbeda A juga dapat mengakibatkan respon inflamasi yang lemah, maka yang disebut lemah agonistik atau bahkan benar-benar memblokir setiap reaksi proinflamasi dengan mengikat sesuai reseptor. Oleh karena itu, lipopolisakarida terakhir disebut antagonis. Kebanyakan bakteri gram negatif mengungkapkan lipopolisakarida hexaaxylitid atletik seperti Escherichia coli lipopolisakarida yang merupakan salah satu yang paling agonis kuat dari sistem kekebalan tubuh bawaan manusia. Penghindaran imun. Induksi pertahanan antibakteri dengan memicu inflamasi. Tanggapan adalah fungsi penting dari sistem kekebalan tubuh bawaan menanggapi bakteri penyerang. Menekan atau menghindari respon imun adalah strategi sukses dari bakteri patogen, dikenal sebagai kekebalan penghindar. Struktur A antagonis lipid lainnya. Bakteri patogen secara alami memberikan struktur antagonis lipid A sebagai strategi menghindari kekebalan tubuh karena non-respons terhadap LPS yang membuat mereka kurang terlihat pada sistem kekebalan. Lipopolisakarida sebagai obat yang potensial untuk pengobatan. Peran lipopolisakarida untuk sistem kekebalan tubuh inang menyediakan fitur ambivalen, sementara lipopolisakarida sangat penting untuk organisme inang untuk merasakan infeksi dari bagian patogen pada tahap awal, sehingga membantu untuk membersihkan infeksi sebuah LPS. Penginderaan seimbang dapat memiliki efek berat bagi organisme inang dengan sepsis yang fatal menjadi konsekuensi paling parah. Sekian hasil dari review singkat saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.